Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saat ini kembali saya Subhan Abu Rizal bertemu kembali dengan pemirsa, dengan warga Nahdliyin, dengan masyarakat Muslim semuanya. Tentu kita berharap pertemuan kita di media center ini akan bisa memberikan manfaat. Paling tidak bisa memberikan inspirasi tersendiri bagi kehidupan kita. Dan alhamdulillah di kesempatan sore hari ini, saat ini maksud saya, kita sudah kehadiran seorang narasumber yang tentu sebagian dari pemirsa sudah mengenal beliau, yang di beberapa forum ataupun terutama di forum NU ataupun di lembaga-lembaga yang lain, tentu mengenal beliau. Beliau adalah Bapak Muhammad Zuhal SAG MPDI ya, sudah hadir di studio. Assalamualaikum Pak Zuhal. Waalaikumsalam Mas Ya, Subhan. ya gimana Sehat? kabar? Iya. Sehat-sehat nggih. Saya Pak Alhamdulillah. sering panggil akrabnya Ustadz Oh ini. ngoten nggih. Nggih monggo sing paling nyaman sing pundi. Sering panggilnya Ustadz karena Ustadz ini apalagi sekarang ya. Sekarang ini kan Pak Zuhal ini ya ustadznya Ustadz itu. Kepalanya Ustadz maksud saya. Iya, ya kepala Ya, di Madrasah Aliyah Negeri 1 iya. Nganjuk. Ya. Iya. Terima kasih kerawannya di Media Center PCNU Nganjuk Pak Zuhal Nggih, nggih, di nggih. Terima kesempatan kasih. kali ini. Sami-sami. Iya. Tentu kehadiran panjenengan sangat ditunggu, terutama oleh pemirsa, terutama lagi adalah untuk di bidang keaswajaan. Nah, Alhamdulillah. Iya. ini kami memandang Pak Zuhal itu termasuk dedengkotnya aswaja itu. Apa dedengkot itu apa? Iya. Senior lah, atau Iya. pakar lah mungkin begitu. Iya, alhamdulillah. Ya memang sejak 2012 Ya, sampai 2021 21. iya jadi ketua Aswaja NU Center Kabupaten Nganjuk. Bahkan saya mendengar jenengan yang termasuk yang mengusulkan bagaimana Aswaja Center jadi ini ya. Jadi apa? Lembaga. Jadi Ya, sebuah lembaga tersendiri di iya, NU. iya, iya. Ya keinginan teman-teman seperti itu. Oh, iya, iya. Tapi pada prinsipnya terlepas itu menjadi sebuah lembaga atau tidak, tapi keberadaan Aswaja Center amat penting ya Alhamdulillah di iya. NU ya Pak Zuhal ya. Sampai detik ini kira-kira seperti itu. Nggih. Karena fundamental NU kan di situ ya. Iya, jadi beragama itu yang nomor satu adalah akidah. Oh, Gitu ya, gitu. nomor satu adalah akidah dan Hmm, ketika kita bicara tentang akidah dengan hmm, banyak sekali pecahan-pecahan hmm, terkait akidah itu dalam teologi kita, hmm. teologi Islam, apa namanya, berbicara tentang aswaja ini menjadi harus dikonsentrasikan di situ Urgent kita. ya. Iya. Kita harus Iya. menjaga akidah itu, menjaga anak-anak kita, generasi kita agar Oh. keislamannya, keaswajaannya itu tetap terjaga, itu yang terpenting. Ya, itulah maka kami sangat senang sekali jenengan kersa rawuh di media Iya, center ini, terutama alhamdulillah. di sesi atau segmen keaswajaan Iya, ini. iya, iya. Nah, Pak Zuhal, kalau sebuah perumpamaan, kalau jenengan saya yakin ya dari sisi latar belakang keluarga ini sepertinya memang keluarga pondok ya Iya, jenengan. ya. Bapak Ibu dari Aha, kalangan pesantren, kalangan ya, pesantren. pesantren. Jadi Jadi, dari Bapak Pandanarum, mhm, ya Khalil dulu ya pondok, jadi pondok, kemudian dari Ibu Tegalarum juga pondok juga pondok. Torekoh ya. Oh gitu. Dan Iya. itu sangat aswaja sekali ya. Iya. Kalau Sudah barang tentu seperti itu iya, gitu loh. kanan kiri Nah, dari jalur bapak, dari jalur ibu memang ya ya kental eh, nilai-nilai keaswajaannya. Iya. keaswajaan. Pak Zuhal, kalau jenengan tidak dilahirkan di keluarga seperti itu kira-kira aswaja enggak ya? Oh, nah ini yang jadi masalah. Jadi kalau Ngapunten ini. saya keadaannya apapun harus kita syukuri. Jadi Iya. kita tidak usah memandang bahwa kemudian saya menjadi Islam karena bapak ibu kita Islam, kita Hmm, menjadi aswaja karena bapak ibu kita
aswaja, kita tidak perlu permasalahkan itu justru nikmat yang harus kita syukuri. Itu kenikmatan ya. Kenikmatan, karena itu salah satu cara Allah menjadikan saya Islam, cara Allah menjadikan saya aswaja ya dari nasab itu harus kita syukuri. Tapi selevel ngapunten, selevel jenengan mestinya juga berpikir, pernah nggak berpikir benar nggak ya aswaja itu setelah dewasa? Iya. Maksud saya setelah dewasa. Biasa seperti itu. Gitu ya? Biasa. Kadang-kadang ketika ada faham baru tentang tema apa gitu, jangan-jangan ini yang benar gitu ya. Tapi kemudian tapi kemudian kita ya ada benteng, ada cara ya, ada ilmu yang kemudian kita bisa menangkal itu dengan mudah ya. Artinya dari sisi filosofinya itu ternyata juga memang aswaja paling ini dibandingkan lain. Iya. Bahkan saya nyatakan ya Islam itu ya aswaja itu. Gitu sampai seperti itu. Artinya harus pernah di antara kita itu mengkanter diri kita gitu dengan akidah yang kita miliki. Iya, dan resep paling utama ya konsep sifat wajib 20 itu. Jadi ketika serangan-serangan atau paham-paham di luar aswaja ketika masuk, ketika kita paham aqaid 50 dalam hal ini sifat wajib 20 itu otomatis terkanter itu sudah. Iya, dan ini nyata. Contoh sederhana ini ya. Ketika ada pembahasan terkait Allah di arsy ini kadang-kadang marak di banyak kalangan ya. Karena memang ada ayat Tumastawa alal arsy dan seterusnya. Padahal pemahamannya kan enggak demikian pemahamannya. Ketika kita belajar di akidah aqaid 50 di sifat wajib 20 bahwa Allah mukhalafatul lil hawaditsi, berbeda dengan makhluk. Kalau Allah bertempat kan berarti Allah sama dengan makhluk. Nah, gini, ini otomatis sudah terkanter sudah. Kalau sudah ada mukhalafatul hawaditsi itu enggak sudah terkanter. Iya, sudah terkanter. Ini sederhana, artinya arsnya sudah ini ya tidak seperti arsy yang kita bayangkan maksudnya gitu. Bahwa arsy tidak lagi sebagai tempat bagi Allah gitu. Jadi Allah menciptakan arsy itu untuk menunjukkan kekuasaannya, bukan untuk tempat bagi zatnya, bukan untuk singgasana. Iya, bukan tempat sebagai singgasananya. Makanya ada ungkapan di tradisi salaf ya, innallaha khalaqal arsya idharon liqudratihi walam yattakhidhu makanan lidatih. Sesungguhnya Allah itu menciptakan arsy ini untuk menunjukkan kekuasaannya, bukan sebagai tempat bagi zatnya. Nah ini kemudian saya ambil di syair akidah yang saya buat, terjemahan bebasnya menjadi Allah kuwasa wis ndadekake ars kursi langit sapanunggalane kanggo nuduhke agung kuasane ra merga kanggo panggonan date ra merga kanggo panggonan date. Saya terjemah seperti itu. Terjemah bebas ya. Iya, supaya lebih mudah dipaham oleh orang awam. Ya, itu kalau dipakai pujian enak. Iya, memang saya rancang seperti itu. Ini dirilis pertama di Krempiang di Pondok Gede Hari Santai 2016. Saat itu. 2016 Hari Santai 2016. Iya. Termasuk ini juga itu juga tafsiran dari ayat kursi sepertinya. Sedikit menyinggung itu ya, di ayat kursi itu kan juga menceritakan tentang keberadaan Allah, kursi Allah itu maksudnya. Ya, jadi begini ya, ini yang pembahasannya memang agak melebar. Jadi nanti ada ayat muhkamat, ayat yang sudah jelas maknanya, ada ayat mutasyabihat yang masih samar. Ya, jadi ketika nanti ayat itu diterjemah kok mendatangkan makna yang muskil ya maka nanti masuk ayat mutasyabihat, pemahamannya bisa lebih dari satu. Jadi kok ada arus, ada kursi yang
memberi kesan seakan-akan tempat bagi Allah, ini termasuk ayat mutasyabihat. Nanti ada cara tersendiri. Oh, Namanya iya. tafwid, namanya takwil ya. Jadi di siiran saya juga ada, tapi nanti mungkin butuh waktu yang butuh agak waktu yang ini. Pada prinsipnya gini, ini kan salah satu contoh ya, iya, Pak Yusril, contoh-contoh. bagaimana kita atau aswaja ini konsep aswaja menurut saya benar-benar dipahami tidak sekedar karena kita lingkungan Iya, kita, tapi kan masuknya di sana iya, ya. iya. Bukan karena orang tua kita, bukan. Meskipun itu terlepas dari itu, orang tua kita sangat berjasa dan tadi Pak Yusril menyampaikan bersyukur tadi, tetapi kita kan harus uji uji akidah. Uji akidah kita sendiri gitu. Saya gini ya, jadi terkait akidah ini mungkin ada dua hal. Yang pertama adalah materi, ya, yang kedua lingkungan. Materi dan yang kedua adalah lingkungan. Pada lingkungan mungkin ketika anak di keluarga, dalam lingkungan orang tua yang tradisi pesantrennya kuat, ada masjid, ada madrasah, ada pujian ba'da adzan dan sebagainya, itu lingkungan. Dan itu juga sangat berpengaruh kepada terbentuknya akidah anak. Tapi yang kedua jangan lupa ini materi. Materi akidah memang kita harus ngaji, harus belajar. Nah, sekarang terlepas itu semua, yang paling penting adalah untuk generasi kita. Artinya generasi kita ini perlu penanaman aswaja yang cukuplah untuk kedepannya, bukan hanya untuk RO sebagai organisasi, tapi juga generasi aswaja ini yang tidak kalah pentingnya, Pak Zulkifli. Ini bagaimana bisa diinikan, Pak Zulkifli? Iya, jadi gini, untuk saat ini memang pendalaman akidah aswaja ini harus semakin intens. Kemudian pembentengan diri kita dan keluarga dan anak-anak kita, generasi kita memang harus lebih dipertebal lagi. Karena memang zamannya sudah zaman IT, di mana materi-materi tentang akidah itu demikian bebas dan siapapun bisa mengakses. Ketika anak-anak masih lugu kemudian baca suatu tulisan, loh, ini kok bener yo? Katakan dalam logika mereka, oh, ini kok bener yo? Dan memang secara sederhana yang disampaikan oleh pihak lain non aswaja itu kadang-kadang tanda kutip seakan-akan lebih mudah, lebih benar, lebih mudah diterima, karena sederhana. Ya contoh misalkan terjemah literal, ketika disebut misalkan tumastawa al-ars tadi, memang terjemahnya secara literal memang ya bersemayam, literal loh itu. Itu kan seakan-akan loh, padahal sebenarnya enggak seperti itu. Nah, kita butuh penafsiran, butuh pendapat ulama dan seterusnya, dan pemahaman apapun apalagi seputar akidah memang harus digurukan itu, digurukan sanadnya jelas dan seterusnya. Ini bukan pendapat pribadi orang yang semacam kita ini. Dari siapa, dari gurunya. Inilah pentingnya ngaji. Nah, untuk anak-anak kita, artinya anak-anak usia yang masih kategori anak-anak yang paling sederhana anak-anak. Kalau sudah dewasa nanti kan muncul pemikiran. Tapi kalau masih anak-anak ini agar keaswajaannya bisa betul-betul sudah mendalam pada dirinya, pripun caranya? Mungkin di samping karena tadi persoalan IT sekarang Tadi saya katakan di awal ketika kita bicara penanaman akidah itu ada materi, ada lingkungan. Perkuat aja lingkungan untuk yang masih anak-anak, belum punya banyak pemikiran, belum mengakses banyak pendapat. Mungkin lingkungan itu lebih kuat pengaruhnya. Contoh saja sederhana gini ya. Ketika anak bagaimana cara sholat, subuh pakai kunut, ada wiritan, salaman dengan guru dicium, habis ngaji mushafnya dicium dan seterusnya. Itu tradisi-tradisi kita yang otomatis membentuk karakter anak itu cenderung ke aswaja. Ini kemudian kalau hari raya misalkan ziarah ke orang tua, ke guru dan seterusnya, ketika cium mereka tangan dicucup dan seterusnya, itu tradisi-tradisi yang memang harus tetap kita pertahankan dan kita tanamkan kepada anak-anak kita sejak kecil. Sejak kecil. Karena ini
terlepas dia itu nggak perlu dia berpikir Enggak, tentang itu, yang nggak tradisinya perlu. belum berpikir, Nggak mereka perlu dia. meniru Yang ya. penting meniru dengan Meniru, iya, kebiasaan-kebiasaan. dan kemudian nanti otomatis kalau sudah mendarah daging, nah, mereka akan mulai berpikir lah, nanti kita jawab ketika mulai berpikir itu mengapa kita begini dan seterusnya. Iya, lingkungan yang Ya, paling iya, itu penting dominan penting untuk sekali. bisa. Kalau dalam konsep ini pendidikan pembiasaan itu. Iya, betul, betul. Ah, Nah, ini tidak hanya di tradisi keluarga, di Oke. tradisi masyarakat, di masjid misalkan, Mm, ya kemudian di tradisi sekolah, ya mm, itu penting. Bagaimana misalkan di sekolah itu diwujudkan tradisi aswaja, contoh contoh. hadroh misalkan ini ekstra ya, Iya, ekstra iya. hadroh di mana dominan sholawatan misalkan. Iya. Kemudian tradisi sholat duha, Mm, kemudian habis selesai pembelajaran wal asri bareng. Nah, jadi ini iya. tradisi-tradisi yang perlu Terus dimunculkan. pembiasaan tahlilan. Tahlilan gitu. istighosah, Istighosah. iya, itu penting itu. Iya. Dan kita mendapatkan angin segar dunia aswaja di dunia pendidikan karena apa ya? Karena yang dianggap penyokong NKRI gitu ya, kemudian Iya. moderasi beragama, Betul. kemudian deradikalisasi dan seterusnya. Itu Itu tradisi-tradisi konsep kita. aswaja semua Itu itu. konsep aswaja semua. Jadi ketika Iya. kita kembangkan di sekolah, nyaris tidak ada pelarangan dari pemerintah, malah disokong ya. Karena memang Iya. ya yang seperti itu ya tradisi kita, tradisi moderat ini, Islam moderat. Nah, ini harus kita manfaatkan itu. Ya, sehingga kalau sekarang kondisi IT posisi seperti ini, anak-anak yang semacam itu dengan pembiasaan mampu membentengi dari pengaruh itu, Pak Zulham? Ya, setidaknya demikian. Makanya ketika nanti apa namanya mereka sudah punya bekal, ya sudah punya bekal, kemudian mendapati tulisan di medsos misalkan kok bertentangan dengan ini, mereka akan bertanya. Ya. Nah, bertanya ini nanti kepada yang guru yang menjelaskan, ustadznya, kiainya, orang tuanya dan seterusnya. Ya memang di sini dibutuhkan ya guru-guru yang memang mampu di bidang itu, kompeten di bidang itu. Nah, ini harus seperti itu. Jadi ketika ada pendapat yang berseberangan bertentangan dengan pendapat awal yang mereka kenal di lingkungan tadi, ya nanti harus cross check, harus mencari ini gimana ini dan seterusnya. Dan ini peran guru, peran ustadz, peran kiai, peran orang tua untuk menjelaskan. Ya, satu lagi di Aswaja atau di NU ini sangat ini sekali menghargai atau sangat ini Pak Zulham, apa namanya? Bagaimana seorang santri, bagaimana seorang warga NU lah katakanlah gitu. Gak usah banyak berpikir, yang penting derek kiai. Itu kalau dari sisi Aswaja pripun itu Pak Zulham? Jadi begini memang ya semua tentu saja ada plus minusnya ya, ada plus minus. Tapi yang saya katakan tadi ya terkait doktrin agama, memang sanad itu penting sekali. Al isnadu minad-dini falal isnadu laqala man syaa ma syaa. Sanad atau penyandaran itu bagian dari agama. Kalau tidak ada sanad, orang akan ngomong apa saja. Nah, makanya kita harus punya guru. Ya, misalkan anak-anak belajar ke saya, saya ke Lirboyo satu jalur, saya ke Ngelawak jalur yang lain, misalkan. Terus sampai Rasulullah. Ini pentingnya seperti itu. Kita nggak ngarang sendiri. Maksud saya termasuk pengakuan seperti itu, penanaman untuk anak-anak. Penting sekali. Penting sekali. Tidak sekedar bagaimana berpikir. Iya, tapi untuk agama loh ya. Iya. Kalau yang masalah untuk sains, untuk pembelajaran silahkan. Saya itu banyak banyak baca buku macam-macam, tetapi tetap aja aswaja. Karena untuk yang bagian keagamaan ini memang harus digurukan. Contoh sederhana gini ya, mungkin ya. Ketika kita ngaji di Quran, tabat yada abi lahabi watab, baca watab itu dari mana? Ya dari guru saya. Terus nanti sampai Rasulullah. Ini nggak ngarang sendiri, memang harus ada gurunya. Ini contoh sederhana. Sama juga dari ketika kita katakan bahwa Allah tidak diares, Allah tidak bertempat dan seterusnya. Pendapat ini dari mana? Ya nanti ada susul berantai itu sampai ke pendapat guru-guru kita, bahkan sampai ke Rasulullah. Nah, ini itu agama. Ya, memang jadi itulah mengapa kemudian
agama ini harus dari generasi ke generasi relatif tetap untuk hal-hal yang pokok tadi. Nah, Iya, sholat subuh ya selalu aja 2 rakaat dimanapun, di tempat manapun dan kapanpun ya seperti itu, karena sudah baku. termasuk nderek atau tawaduk kepada guru, Iya, kepada iya, kiai, untuk ini sebuah- ilmu, iya, ini malah memang harus seperti Memang itu. harus seperti itu. Untuk doktrin agama lah Iya, ya. iya, iya. Untuk doktrin agama, tapi nanti untuk anak-anak penting juga untuk doktrin seperti itu yang harus dilakukan. Iya, kalau saya ngaji ya mesti saya katakan. Iya, teman-teman di majelis ini juga saya katakan juga. Iya, Saya ngajar iya. di mana? Ya, untuk cari guru, untuk babakan agama hati-hati. Iya. Dari siapa kamu mengambil ilmu ini? Ah. Ya, terus gitu. Ya. Cari sanad yang jelas. Mondo endi harus jelas. Ya. Kalau enggak nanti timbul penafsiran agama yang aneh-aneh. Ulama ya kambing, ada ulama kambing, ulama apa ayam jadi ulama. Pokoknya ini kan repot. Ini contoh bahwa suatu agama, ilmu agama tidak digunakan akibatnya ya pemahaman yang macam gitu. Iya, kebebasan dalam berpikir di persoalan agama kalau tidak ada ikatan atau gemblengan seperti ini menjadi lebih rawan. Iya, karena Artinya rawan belok gitu loh Mas. itu kan saya katakan tadi. Iya. Ya, jadi apa namanya ya? Ada tantangan di dunia sekarang lebih berat lagi kan adanya medsos itu, orang bisa mengakses materi apapun termasuk doktrin-doktrin agama untuk dibaca dan dikonsumsi. Ya, padahal ini nggak jelas ini. Iya, Jadi iya. saat ini jaminan itu ya tinggal sanad itu. Tinggal sana. Tanggal sanad itu. Gurunya siapa? Iya. Siapa gurunya? Gurunya Mbak Google ya? Iya, Sanadnya repot kan? kemana? Iya. Sanadnya kemana? Iya. Jadi memang saat ini ya jaminan itu ya tinggal gurunya itu siapa, kemudian guru ini latar belakang mondoknya di mana, belajarnya di mana kan sudah jelas. Betul, Iya. iya. Itulah pentingnya doktrin pada anak-anak kita. Artinya ketika masih anak-anak, sekalipun dia belum berpikir, ketika dia berpikir nanti tentu akan berpikir dari sisi itu juga. Iya, akan iya. muncul dari karena doktrinnya sudah masuk. Iya, betul. Jadi pengalaman yang saya tahu untuk anak-anak yang ketika di kuliah kemudian mereka mengenal pemahaman lain kemudian belok itu dari rata-rata orang awam yang tidak dengan lingkungan yang kuat tadi. Hampir jarang terjadi anak-anak yang pernah mondok belajar di pesantren kemudian belok ke arah itu. Sing banyak ya orang awam belajar sekolah di sekolah-sekolah biasa, kemudian ada kehausan terhadap berjuang Islam, memperjuangkan agama ya. Nah, kemudian tanpa dibekali dengan keilmuan tadi akhirnya belok itu biasanya dari latar belakang yang demikian. Iya. Ya, terima kasih Pak Zulhal. Wah, ini sudah nanti kita sambung lagi lain segmen lah. Keaswajaan ini. Gitu. Iya, karena waktunya memang terbatas. Iya. Ini menarik sekali karena memang untuk generasi muda kita atau anak-anak kita ke depan ini nilai-nilai keaswajaan yang amat urgent untuk bisa tertanam ya begitu sehingga pada saatnya nanti atau pada masa-masa dia sudah memiliki dengan metode pemikiran ataupun benturan-benturan tidak terjadi hal yang tadi mungkin ada sedikit perlu digabungkan antara lingkungan dengan materi itu manakala pujian ba'da adzan menjelang sholat itu misalkan sifat wajib 20 itu Allah wujud idam bako dan seterusnya itu setidaknya gabungan antara lingkungan dan materi jadi satu, hanya nanti tinggal kita kupas ada wujud itu kayak apa, buktinya apa dan seterusnya. Ini butuh ngaji. Kalau yang tiap malam Jumat itu saking jenengan mboten itu. Ini pro kontra, ini ya pro kontra. Mungkin nanti butuh waktu yang lain ya. Butuh waktu yang lain. Itu dari kalau kita lihat memang banyak sisi itu ya. Baik Pak Zulhal, terima kasih kerawahannya kehadirannya di Media Center PCNU Kabupaten Nganjuk. Sebelum kita akhiri mungkin ada beberapa pesan khususnya kepada orang tua dan generasi kita. Pak Iya. Jadi orang tua bertanggung jawab terhadap keberlangsungan keberagamaan anak. Ini yang penting. Maka pilihkan untuk anak-anak kita sekolah yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan tentang keberagamaannya, tentang keakidahannya. Ya, mondok juga gitu, kita harus selektif betul.
Kita harus cari pondok yang betul-betul terjamin sanad keilmuannya, tidak angger pondok. Sekarang macam orang mendirikan pondok kan bebas sekali ya. Kita harus betul-betul yang sanadnya jelas. Nah, ini salah satu bentuk tanggung jawab kita kepada menjaga keislaman, menjaga keaswajaan, menjaga akidah dari anak-anak kita. Saya kira demikian. Iya, terima kasih sekali Pak Zuhal, bincang-bincang kita di Media Center PCNU, semoga bermanfaat. Amin, amin. Dan aswaja ini memang harus selalu kita ditanamkan kepada generasi kita, di samping juga kepada kita semuanya ya. Kelihatannya perlu dicari kelanjutan dialog ini mungkin kapan-kapan. Betul, nanti lain waktu semoga bisa berkenan hadir lagi di Media Center. Baik, pemirsa. Demikian bincang-bincang saya bersama Bapak Muhammad Zuhal Ma'ruf. Zuhal Ma'ruf. Iya, nggak apa-apa. Nama nggak resminya seperti gitu itu. Ya. Terima kasih. Beliau adalah sudah lama di Aswaja Center dan juga saat ini masih menjadi pengurus harian di PCNU Kabupaten Nganjuk. Ya. Akhirnya saya Subhan Abu Rizal bersama dengan Bapak Zuhal harus undur diri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.